TV atau YouTube? Ini talk show atau OVJ? Andre Taulani atau Parto? Host atau penyanyi? Uang atau waktu? Nikah lagi atau duda keren aja? Tapi memang ada agenda khusus gitu nggak sih Kang? Kayak setiap ulang tahun pasti bersama gitu. Ada nggak? Anak Kakang kan ada 5 soalnya. Biasanya kayak harmonis pula kan keluarga ini. Jadi kayak setiap ulang tahun itu pasti dirayain gitu. Harus. Dan Semua. pasti meluangkan waktu bersama. Kecuali kalau misalnya udah ada jadwal manggung gitu ya. Enggak, tetap dari jauh-jauh hari kita sudah mencatat itu. Wah. Enjan ulang tahun tanggal sini, Ferry tanggal sini. Dan kita punya grup di situ. Kadang-kadang kalau mau surprise kita ada grup yang tanpa mereka gitu. Kita mau surprisein apa nih? Bikin ini. Ya, Iki apa nih? Ya udah di sini aja nih. Ya aku yang ngurusin deh gitu. Iya. Tapi yang paling sering ngurusin kayak gitu-gitu siapa Kang? Putri? Iki sama Putri. Oh iyalah, yang tertua gitu ya. Iya, Iki sama Putri. Kadang-kadang Putri. Kadang-kadang misalkan kalau Putri lagi sibuk ya udah Put urusin sama asistennya diurusin gitu. Iya. Dan mereka itu kalau misalkan nggak ada satu itu bete. Oh langsung kayak gitu. Nggak seru. Kayak kurang gitu ya. Kalau lagi ngobrol di rumah, aku di kamar misalkan, itu rame dia. Saya nggak asik lah. Keluar ya. Iya, gitu. sini dong gitu. Ntar dulu lagi kerja dulu bentar. Sedekat itu hubungan kedekatan dari Sule dan semua anak-anaknya. Iya. Nah, tapi co-parenting sama Natali itu di mana Kang? Maksudnya dulu ya kalau kita mau flashback sedikit, dulu kan sempat kayak Natali tuh sempat yang kayak marah-marah, kenapa uangnya kurang gitu kan, mana cukup untuk beli sepatu aja begini begitu. Tapi walaupun ya banyak yang akhirnya berspekulasi dan akhirnya banyak juga yang akhirnya menghujat Kang Sule gitu ya. Tapi akhirnya pelan-pelan beritanya hilang, justru Kang Sule sudah berdamai. Sebenarnya apa yang Kang Sule lakukan? Ya, semakin dilawan akan semakin ramai. Ya, perempuan itu kan begitu. Betul. Kalau perempuan keras, kita kerasin, semakin keras dong. Iya. Ya udah biarkan aja, ntar juga capek sendiri. Ntar juga kan berpikir sendiri. Aku tidak pernah, misalkan mungkin orang tahu dia melakukan hal apa, terus aku DM, kok kamu gitu? Gitu. Kecuali dia, kalau dia aku melakukan apa, ada sesuatu hal yang salah, dia pasti. Kok kamu gitu? Gitu. Kalau aku nggak pernah, ya biarin aja, kita tontonin aja sampai akhir. Nanti juga dia akan berpikir bahwa kamu punya anak. Iya lagi. Ya, aku selalu ngasih tahu berhati-hati dalam bermedia sosial. Orang tidak semuanya loh gitu. Tidak semuanya orang tuh suka gitu loh sama kita. Sama kita, benar. Kalau orang yang benar-benar benci tuh kamu bisa habis-habisan dihujat. Iya. Aku aja yang diem dihujat apalagi yang ngoceh. Yang ngoceh, benar. Karena kita nggak pernah tahu nanti akan balik ke siapa lagi. Iya, akhirnya kan dengan sendirinya aku tuh setelah rame misalnya kejadian, aku tuh datang situ. Datang. Ketemu Ajam, biasa aku ketemu biasa itu. Tanpa ada Nggak pernah membahas. kebawa emosi dari apa yang statement yang disampaikan ibunya. Tidak pernah membahas. Ih, luar biasa. Kebesaran hatinya Kang Sule. Tapi untungnya Natali juga wanita yang baik juga. Karena Ya kesini-sininya kan dia juga berpikir dong. Iya. Ya kan begitu, kalau ngasih tahu orang itu tidak bisa, apalagi kita merubahnya. Yang bisa merubah dirinya adalah dirinya sendiri. Yang akhirnya kan dengan sendirinya dia alhamdulillah kan gitu. Aku juga senang kan gitu. Iya. Tidak ada kesirikan satu sama lainnya juga. Iyalah. Nah, ke anak terakhir nih Kang, si Azam yang tadi kita bilang. Azam kan lagi lucu-lucu ya banget nih sekarang Kang. Jujur kan rasanya tuh kayak gimana sih kembali ke mode bapak yang harus ngomong anak lagi, anak balita pula kan. Di saat anak-anak Kang Sule yang lain tuh udah pada dewasa, bahkan udah punya cucu lagi, udah mandiri. Emang masih kuat Kang lari-larian sama Azam gitu kejar-kejaran? Masih. Serius? Masih kuat. Jadi Kang Sule melakukan hal yang sama apa yang Kang Ya Sule kalau lakukan ketemu, ke Iki? iya. Kalau ketemu gitu, Ajam tuh energinya Banyak. besar gitu. Dan ya mau nggak mau itu anak kok udah mah kita jarang ketemu kan gitu. Tapi kalau pas begitu ketemu dari pagi sampai malam sampai dia tidur. Kang Sule temenin terus. Iya. Jadi sosok ayah itu tetap ada di sisinya si Ajam Iya, juga. yang penting Ajam tahu bahwa saya bapaknya. Sekarang kan mamanya udah menikah lah ya. Mau menikah. Mau apa udah ya? Tadi lihat sih udah kayaknya. Oh iya hari ini ya. Hari ini. Oke. Udah menikah ya selamat lah ya. Kan udah ada papa sambungnya, terus sama papa sambungnya juga deket. Iya. Gitu. Ya
Ya aku nitip Ajam aja. Nah, tapi Kang Sule ada obrolan nggak sebenarnya sama papa barunya? Kalau obrolan belum ada kan, belum ketemu. Oh iya, belum sempat dikenalkan juga. Udah dikenalin tapi melalui video call. Oh iya. Kalau aku sih sifatnya untuk saat ini menunggu karena aku tidak mau mengganggu kebahagiaan orang. Gitu. Jadi kalau untuk saat ini ya udah aku titipin secara dari jauh aja lah. Iya. Dari hati aku nitip lah. Yang penting Ajam tahu ini ayahnya, yang sekarang itu papahnya. Iya, jadi selalu melekat juga dalam doa juga ya Iya. Kang Sule ya, luar biasa. Tapi kemarin sempat viral ya Kang, pro kontra juga yang dimana Azam tuh sempat ditegur sama ibu-ibu pas lagi nonton tari kecak gitu. Ya itu udah beres lah. Udah beres. Udah. Sama ibunya. Ya beritanya udah beres. Oh beritanya udah beres, tapi udah lewat. sebenarnya udah nggak ada obrolan juga sama ibu yang di belakang itu. Nggak ada. Nggak Tapi ada. Kang Sule sendiri pas tahu berita itu kan dari sosial media ya, Iya. Kang? Bukan dari Natali yang kayak ini nih tadi Azam ditegur. Ya, Gitu. biasanya Natali seperti itu, tapi kemarin enggak kayaknya. Karena kan udah ada calon. Iya. Oh iya. Kan kalau misalkan keseringan sama Nggak mantan enak gitu juga. kan takutnya gimana, pasti kan rasa jealous ada lah gitu. Iya. Mungkin Natali itu lagi ngerem itulah supaya Membatasi dia juga. akan bahagia dengan pasangannya gitu. Dan aku juga paham tentang hal itu, makanya aku yang bergerak gitu. Aku langsung video call Natalinya. Nah, karena kan kalau misalnya aku yang video call mungkin calonnya lihat kan dia telepon anaknya kan gitu. Aku langsung manggil Ajam kan. Ajam kemarin rame tuh beritanya gini. Ajam nggak apa-apa kan? Yang aku tanyain sama Ajam, Yang penting Ajam trauma nggak katanya? Iya, nggak boleh nak, nggak boleh trauma. Kamu nggak boleh marah sama ibunya. Terus mama kamu juga salah karena kamu berdiri di situ. Kamu mulai dari sekarang kamu harus sudah mulai bisa memaafkan orang gitu. Wah. Dan dia Pelajaran mengangguk. hidup. Iya, Langsung karena dari bapaknya. umur 4 tahun tuh paling nempel, memori Paling paling cepat. ingat pertama. Iya, justru jangan diabaikan, jangan Ajam tadi dimarahin Iya, ya, nggak awas boleh nanti gitu. ya ibunya aku pukulin. Itu jangan. Oh jangan. Kalau aku nggak boleh ya, kamu nggak usah marah. Itu namanya juga ibu-ibu, dia umurnya Udah juga udah ada gitu. Ini gitu maksudnya. Oh Ngertiin iya, aja. iya. Gitu. Jangan ya awas, jangan sampai dendam. Luar biasa ya, Kang Sule ternyata membentuk anak-anaknya dari kecil semuanya sama, Semuanya benar-benar sama. berbesar hati, Iya. terus kayak tanggung jawab juga gitu, atas diri sendiri, Iya. gitu. Karena kita nggak bisa mengontrol orang lain. Betul. Benar. Aku tuh parenting ke anak-anak, aku selalu menceritakan orang lain. Iya. Jadi kayak, Aku bercerita fiktif. oh paham, diceritain ada Iya. sosok ini dan sosok itu. Sosok ini kalau melakukan hal ini, terus dia tuh begini. Terus dia ada ketakutan kan, oh iya ya gitu. Oh gitu, Jadi cara kalau kalian mau parentingnya. bohong nggak apa-apa gitu. Tapi suatu saat nanti kalau kebohongan ditutupi dengan kebohongan lagi itu akan menumpuk. Dan suatu saat itu pasti akan ketahuan. Ih, Gitu. mantap kali loh parentingnya Kang Sule ini. Tepuk tangan dulu dong buat parenting Kang Sule. Ingat ya, jadi kalau misalkan kalian seorang ibu ataupun ayah gitu ya, kalau misalkan lagi mendidik anak, bolehlah banyak-banyak nonton vlognya Kang Sule. Jadi biar kayak kita tuh tahu langkah apa yang harus kita lakukan Ya, juga. makanya dengar Iki tuh kalau misalkan parenting bapaknya tuh Iki dengar deh, seasik itulah. Iya, dia suka cerita juga tentang Iya, sosok kalau di bapaknya. podcast dia pasti cerita. Ayah tuh kayak gimana sih? Iya. Ya gitu ya seasik itu. Iya. Makanya jadi kayak spekulasi-spekulasi yang suka orang bikin itu kata gue sih nonton dulu podcast-podcast yang dilakukan oleh Iki. Ya itulah. Jadi bisa menjabarkan siapa sosok Sule sebenarnya. Betul, kalau dari mulut saya kan bisa aja bohong. Jadi kayak kurang objektif gitu, Betul. lebih subjektif. Nah, kamu suka marah-marah sama anak? Saya, Suka iya, kesel? suka, karena kan belajar juga jadi orang tua nih Kang. Karena Oke, tapi gini, aku masukkan aja ya. Iya, Kalau gimana, kamu melakukan hal itu ke anak itu, tapi kamu tidak menganggap bahwa anak itu adalah sahabat kita, nanti anak kamu tidak bisa terbuka loh sama kamu. gitu ya Kang. Iya, anak saya dia mau punya pacar berbicara sama saya, dia punya masalah ini berbicara sama saya. Jadi lebih intim sama Iya, anak. tegas aja nggak usah, yang penting nggak kasar. Kalau aku Kang, aku tuh ngerasa kayaknya kalau misalkan mungkin bener kali ya Kang, aku melihat dari orang tuaku lakukan ke aku gitu. Jadi dan aku nggak ngerasa aku jadi durhaka ke orang tuaku walaupun dia lakuin itu. Jadi aku melakukan hal yang sama ke anakku. Nah untungnya aku punya suami yang lebih bonding sama anakku, lebih bisa ngobrol intimate sama anak juga. Jadi aku kalau misalkan habis marah, kebiasaan buruknya adalah habis marah ajak anaknya belanja, beli mainan.
biar anaknya nggak bete. Iya. Tanpa aku sadari ternyata itu yang dilakukan oleh orang tuaku dari dulu. Keikutan. Iya. Gitu. Ya Jangan lagi masing-masing punya cara. Jangan lagi lah ya Iya. Kang ya. Lebih bagus diajak ngobrol aja. Iya. Coba pakai itu cerita-cerita fiktif. Nanti aku mulai cari tahu cerita-cerita fiktif. Aku mulai berimajinasi kayak Iya. Kang Sule. Aku kan sama anak-anak kan menganggap bahwa sahabat gitu. Benar. Temen aja, Iya lagi. ngobrol kayak tongkrongan temen aja, kata kasar atau apapun, santai aja. Di situ aja. Oh, pakai kata kasar juga Iya. Kang Sule nggak yang kayak sok-sok membatasi diri. Iya. Anjing apa gitu, kayak Iki, Njan itu. Iya. Santai aja, lu sahabat gua gitu. Wah, kemarin pas banget Kang. Lagi viral banget anak aku tuh ngomong gitu di TV Kang. Gitu. Tapi padahal kita tuh nggak ngajarin gitu. Justru kalau Kang Sule menanggapi itu gimana dong Kang? Anak aku ya jadinya itu kan keceplosan. ada di lingkungan juga kan, ada lingkungan sekolah juga kan gitu. Nah makanya ketika kita keras kepada anak, di lingkungan sekolah tuh anak-anak tidak akan terbuka sama kita. Kalau Iki kan dulu terbuka, ayah aku dipalakin sama ini, ayah aku gini-gini gitu. Iya. Keterbukaan yang paling sulit gitu loh. Oke, mari kita switch ya yang dari tadinya tuh agak konvensional, agak-agak marah-marah, mekik-mekik, merepet-merepet. Nah Sekarang itu tadi kan anak kamu tidak sengaja bilang seperti itu. Iya. Nah aku bilang sama anak-anak, ini seasik ini kan, gua sama lu kan, asik kan? Iya, karena gua bapak lu. Tapi kalau lu ke orang lain, jangan. nggak mungkin lah. Nah makanya itu, kan Dikasih kemarin tahu juga viral pemahaman. kan beritanya, Sule itu boleh anak-anak ngomong kasar apapun, bilang apapun ke bapaknya, asal jangan ke orang lain. Nah itulah aku tuh membatasi itu, semoga kamu tidak bisa, tidak akan puas-puasin menyakiti orang lain dengan bahasa kasar kamu. Karena kamu sudah puaskan ke aku. Gitu. Luar biasa. Jadi Kang Sule justru memberikan pemahaman dulu. Nggak apa-apa, lu mendingan ngomong kasar-kasarnya ke gue. Ini maksudnya ini ada saksinya ya. Iki kalau ketemu gua gimana? Iki kalau ketemu sama gua gitu ngobrol bahasa temen. Nyet gitu. Anjing ya gitu. Ya iya. Gitu. Iya. Oh, kadang kan banyak orang tua yang mungkin seumuran di levelnya Kang Sule pasti sangat membatasi itu, nggak sopan gitu. Kang Sule ibaratnya mungkin udah kayak kebule-bulean gitu ya Kang Sule. Justru aku kebuluk-bulukan. Enggak, justru apa ya, maksudnya ya santai aja. Oh gitu. Sehopeng itu ya, maksudnya sedekat itu sama ayah. Luar biasa loh Kang Sule. Tapi Kang Sule, ini juga termasuk pasangan yang adem ayem. Setelah, maaf nih Kang, bercerai. Nah, tipsnya Kang Sule buat co-parenting, ini kan soalnya kan dari dua ibu yang berbeda nih. Kang Sule sama Iki kan misalkan, sama Putri misalkan, ngomongnya bahasanya gitu. Pasti dari Natali kayak, Ajam jangan gitu, gimana? Oh kalau itu kan aku nggak tahu ya. Maksudnya itu sama ibunya ya. Pasti kan tahu ibunya sama bapaknya itu ya pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Ya kan gitu. Betul. Ya nanti kan bisa terlihat. Gitu loh. Nanti bagaimana Ajam gitu. Aku sih berharap ya Ajam sesantai itu sama lah gitu. Tumbuh besarnya ya sama bapaknya yang harus seasik itulah. Gitu. Tapi menurut Kang Sule sendiri batasan tanggung jawab sebagai mantan suami itu idealnya sampai di mana sih Kang menurut Akang? Soalnya kan sekarang lagi ramai kayak yang harusnya di pengadilan terakhir tuh harusnya memberikan uang bulanan sekian terus akhirnya nggak ditransferkan sama sekali lagi. Itu menurut Kang Sule itu gimana? Karena ya banyak lah ya beberapa orang, kita nggak lagi ngomongin yang lagi viral sekarang, tapi kayak mungkin karena udah punya pasangan barunya jadi udah nggak transfer lagi. Nah tapi mungkin yang cewek nggak punya pemahaman itu gitu. Ya kalau selama anak masih kecil dan itu tanggung jawab yang dipegang sama mulut dan hati kita, ya itu harus dilaksanakan lah walaupun sudah ada bapak sambungnya. Kita tepuk tangan dulu dong buat kejantanan, kebertanggungjawaban dari sosok dari Kang Tapi aku Sule. gini, kalau misalnya ada nih kurang Nat nih kurang segini ya, oke nggak apa-apa. Chill aja gitu ya, ngomong aja Ya ngomong daripada aja. diem-dieman. Aku bulan ini kayaknya nggak ngasih ya Nat ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa katanya. Gitu aja. Tapi kewajiban tetap, kalau misalkan kewajiban ya harus kita kasih. Tapi kalau misalkan hari ini gue kayaknya banyak yang harus gue bayar ya udah ngomong deh mamanya lah gitu. Jangan diem-diem terus tiba-tiba itu nanyain. Iya. Gitu. Justru Kita jadi ngomong enak duluan lah. gitu. Kita ngomong lah. Aduh,
Keren banget lagi, bener banget lagi Kang Sule. Karena sebenarnya cewek itu yang penting tuh adalah komunikasi. Iya, Gak cuma bener. cewek sih, semua orang tuh yang Iya. penting tuh dari sebuah akar masalah tuh biasa adalah komunikasi. Karena aku komunikasi dengan mamanya Ajam tuh ya sesantai itu. Artinya gini, kalau kita tidak berkomunikasi ya justru disitulah akan timbul permasalahan Perpecahan. nantinya gitu loh. Oke, Kang, dari gosip nih ya, ini beneran dari gosip. Kenapa Akang katanya di depan kamera dan di belakang kamera itu sosok yang berbeda? Soalnya kalau di depan kamera itu kan Kang Sule itu identik sama yang lucu, tapi kalau di belakang kamera Kang Sule itu yang sekali lagi katanya banyak banget yang speak up, katanya Kang Sule itu sombong. Sebel nggak sih? Nggak. Oke lah, Kang Sule tuh nggak suka klarifikasi, tapi aku tuh bener-bener pengen tanya dan spesial banget di podcastnya aku. Dari hatinya Kang Sule sendiri sebenarnya sebel nggak sih di framing kayak gitu atau kayak Enggak. bodoh amat? Bodoh amat. Enggak, ngapain sebel. Oh berarti tapi Kang Sule ngerasa pasti ada kesombongan Kang Sule Kalau yang aku mungkin Kang ngerasa Sule aku bisa. klarifikasi. Oh berarti nggak ngerasa, makanya bodoh amat. Ya bodoh amat. Ngapain kita klarifikasikan, yang tahu kita sama Tuhan. Iya. Tapi bahkan sampai udah ada yang bawa-bawa nama Kang Sule. Maksudnya udah bukan anonim tapi memang nyebutin nama Kang Sule. Ya nggak apa-apa. Kalau memang Biarin dia aja. ngalamin. Sampai akhirnya banyak yang speak up juga buat Kang Sule sih ya. Nah, Iya sih. iya. Aduh tuh ya Kak, itu ya guys ya. Jadi kadang-kadang dari ketika aku menjadi sosok public figure juga nih Kang, kita tuh gak bisa mengontrol apa yang mau orang lain pikirkan. Mungkin ada aja ya, namanya kita ada waktu-waktu di saat kita lagi capek banget. Dan ternyata belum ada tenaga nih untuk menjawab atau untuk menanggapi atau untuk berfoto. Akhirnya ekspresinya kita tidak memberikan jawaban kepada orang tersebut. Jadi akhirnya kita dituduh menjadi orang yang sombong. Padahal kan enggak. Ada lagi Kang, waktu itu aku dituduh katanya dibilang katanya ngomongin orang tersebut. Nah rasanya pengen aku balas, tapi justru jangan dibalas ya Kang, yang kayak gitu-gitu tuh Ya didiemin. Ya ngapain, energi Ngabisin lah. energi. Aku dari dulu juga di framing kayak seperti itu. Ya sudah, mau gimana lagi. Mendingan konsen cari duit lah. Benar lagi Kang. Habis waktu kalau kita balas-balasin mereka, kan yang merasa mereka. Bukan saya. Mereka kan ngerasa, oh dia tuh sombong ya. Dia tuh. Kalau Jadi memang, kan sebenarnya pertanyaan iya. bukan pernyataan. lah iya makanya. Kalau misalkan pertanyaannya, dia sombong gak sih gitu kan. Iya. Kayaknya dia tuh sombong. Dia tuh sombong. Kan Masih praduga. lo iya makanya harusnya dibuktikan dong. Harus ada videonya yang aku lagi ngapain gitu ya kan. Sombong banget. Gitu. Apakah Iya, dia tahu di iya belakang lagi. layar gua gimana kan? Iya. Gua tuh kalau misalkan syuting ini talkshow, kamu juga tahu sendiri. Aku di belakang kan. Iya. Nah itu di belakang udah diam sambil ngerokok. Gitu. Karena aku lagi kerja. Iya. Jadi nggak ada harusnya momen-momen orang bisa mengungkapkan itu. Iya. Yang penting kan aku masuk ketemu, hai, halo, 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 halo. Abis itu udah merenung di belakang. Karena mempersiapkan untuk Iya. set berikutnya. Tapi kalau misalkan orang memframing hal itu, orang menduga itu, ya monggo silahkan. Yakin itu mereka. Iya. Hidup itu kan pasangan. Betul. Pro, kontra. Dan kontra. Ya kan? Jadi, Panas, dingin. Ya kan gitu. Ada yang bisa pro dan mengerti, ada yang kontra. Ada yang orang suka sama saya, masa yang nggak ada yang nggak suka? Ya pasti Pasti banyak ada. lah. Benar. Makanya selalu ada itu peribahasa yang kayak semakin tinggi orang, semakin tinggi juga anginnya. di atasnya. Ya. Bener lah, justru ketika ada yang hujat berarti itu membuktikan bahwa Kang Sule memang sudah di titik teratas juga. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat Kang Sule. Oke, last question nih Kang Sule menuju games. Wah, Oke. minum dulu Kang Sule ya. Ya, udah nih udah habis. Diisi lagi, hei. Ya. Siapa orang yang paling berjasa dalam karir Kang Sule? Tuhan. Yang di dunia, Ya, yang di dunia siapa? kalau Tuhan sudah pasti lah ya. Iya. Semua. Semua orang Ya, berjasa. selain orang tua, semua orang berjasa. Semua orang, bahkan yang kayak ada satu orang deh Kang. Hah? Satu orang. Ntar- Satu orang aja. Ntar jealous yang lain. Enggak. Kita tahu. Dua orang. Semua orang. Nggak bisa, Kang Sulema memang people pleaser ya. Enggak, memang semua orang. Gini loh, maksudnya Warkop berjasa maksudnya. Iya. Sri Mulat berjasa maksudnya. Bagito berjasa. Patrio berjasa. Karena menjadi Diki Chandra panutan. berjasa. Semua yang aku tonton berjasa. Sampai Roma Irama berjasa loh. Kenapa tuh Kang? Loh, saya bisa menghidupi anak saya dengan menyanyikan lagu-lagu beliau. Oh iya lagi. Makanya semua orang yang ada di dunia ini Berjasa. berjasa buat aku, termasuk Shirley.
Ih. Berjasa dalam hal? Berjasanya dalam hal kamu mempromokan lagu ini. Iya benar. Akhirnya pendekatan. Bener lagi Kang. Berjasa loh. Iya lagi semuanya Kang gitu. Sule ini memang kayak apa ya memperhitungkan bahwa semua orang itu berjasa. Nggak ada. Tapi satu lah Kang. Aku tuh dari tadi penasaran 1 atau 2 gitu. Ya kalau satu mah bapak lah. Bapak ya. Iya bapak lah. Kalau nggak ada bapak, elunya nggak lahir gitu Loh ya. iya nggak ada yang nyetrum lah. Iya. Iya tapi kan yang mensupport selalu kan bapak. Iya benar, menemani semuanya ya. Iya. Oke. Nah kedua nih Kang, selama di dunia entertainment pernah nggak sih Kang Sule ini merasa ada di titik terendah dan itu pas kapan kalau boleh tahu? Titik tertinggi yang Kang Sule kan semua orang bisa tontonin, tapi titik terendah dan orang tuh nggak pernah tahu keadaan itu tuh kapan? Enggak ada. Nggak ada. Nggak Jadi ada. Kang Sule tuh orangnya kayak ya Scorpio sih, maksudnya kayak gue hidup aja buat hari ini gitu ya, nggak ada yang kayak semuanya didramatisir. Iya, titik terendah itu buat orang yang tidak mampu sebetulnya. Gitu. Jadi tidak ada di titik terendah gue. Kapan titik terendah? Ibaratnya gini, nggak punya duit, makan garam, ya udah nikmati. Ngapain kita sebut titik terendah? Terendah. Kok Masih bisa masih bisa makan pakai makan? garam juga. Iya, Intinya bersyukur. iya. Nggak ada titik terendah kalau bagi gue. Keren banget sih Kang Sule ini kalau kita ajak ngobrol lebih dalam ya, tepuk tangan lagi. Ini kayaknya hampir setiap pertanyaan kita harus tepuk tangan buat Kang Sule karena lewat obrolan ini jadi lebih bener-bener mengenal sosok Kang Sule gitu loh. Iya. Dan yang nggak dibuat-buat karena aku tahu Kang Sule itu orangnya nggak suka pencitraan. Benar. Nah, tapi dari semua pencapaian Kang Sule masih ada nggak sih hal yang belum kesampaian yang Kang Sule itu masih mau capai? Masih Apa tuh Kang? keliling dunia. Karena Kang Sule dulu sibuk banget, nggak sempet keliling dunia. Ya keliling dunia pakai mobil, capek mobilnya. Karena Kang Sule nggak berani naik pesawat kah? Enggak berani. Pengennya naik mobil. Serius? Keliling Keliling dunia. dunia naik mobil? Ajun ikut? Rencana. Iya itu. Kenapa Kang? Kok bisa kepikiran keliling dunia naik mobil? Ya, aku tuh yang belum keliling Nusantara aja kan belum. Pengen naik mobil lah. Sekarang kan udah jalan tol udah aman. Iya. Gitu. Jadi aku pengen keliling ke rumah temen gitu, se Indonesia, Melalang se buana Nusantara. lah, Heeh, pakai mobil. Tuh. Iya sambil ngevlog Lagi pesen juga. dulu mobilnya. Oh mau beli camper van gitu? Ya, Oh, yang keren. bisa pakai tidur. Tidur gitu. di situ. Ada kamar mandinya. Oke, ini game terakhir Kang Sule, jawab cepat. Ya. Jawab cepat gak pakai mikir ya Kang Sule ya, langsung Oke. cepat gitu ya. TV atau YouTube? Ceprot. Tadi kamu ngomong begitu, jawab ceprot-ceprot. Bukan Kang Sule, maksudnya. Iya maksudnya konsepnya gitu jawabnya nggak harus kayak Oke, gitu oke. jangan ya. Oke. Oke. Komedian ini loh ya. TV atau YouTube? TV, Ini talk show atau OVJ? PJ, Andre Taulani atau Parto? Parto, Cewek Komalan atau Kesempurnaan Cinta? saya komalan lah. Host atau penyanyi? Penyanyi, Uang atau waktu? waktu. Nikah lagi atau duda keren aja? Nikah lagi lah. Ya. Kang Sule kasih tahu dong Iya. Kang, ngomong ke kamera. Buat anak-anak yang kayak mau nggak nikah aja gitu, kasih tahu kayak kenapa Kang Sule aja tuh, Kang Sule Oke. aja tuh mau nikah gitu loh, kasih tahu. Anak-anak yang Generasi tidak buat generasi muda yang tidak mau menikah, kamu harus ingat kalau kalian tidak menikah, amal kamu hilang satu. Wih. Bener karena menikah adalah amal ibadah. Ibadah, apalagi laki-laki. Iya kan? Membuat Ibadah. keturunan juga. Kang Sule ini pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup podcast hari ini. Siap. Anak-anak kan sekarang udah pada dewasa, bahkan udah punya kehidupan dan pasangan masing-masing. Di Iya. satu sisi Kang Sule pasti bangga, tapi di sisi lain rumah pasti makin kerasa sepi. Ya kan? Sebenarnya ujar dari hati seorang Sule ini sendiri, Kang Sule itu sebenarnya masih berharap nemuin pasangan yang berbeda tulus sampai tua, atau udahlah bahagia jadi bapak dan kakek-kakek seperti sekarang aja. Dipanggil sama Selina kakek atau apa? Abah. Jadi abah gitu. Kayak atau ya udah ya tadi sebenarnya udah dijawab sih ya mau nikah lagi sih ya Kang Sule ya. Yang spesifiknya apa?
Jadi Kang Sule, dengan anak-anak sudah gede. anak-anak sudah gede, Oh, aku mau Dari hati. ibadah lagi. mau umroh, mau ibadah lagi, menikah lagi. Iya. Iya. Aku mau ibadah lagi, mau menghidupi lagi anak orang. Iya. Karena mampu. Enggak, bukan masalah itu. Tapi ya aku juga nanti kan pasti akan sendiri. Aku pengen ada yang menemani dan ngurus aku. Iya lagi. Gitu, sampai aku tua. Sampai aku nggak bisa apa-apa. Iya dong. Iya lagi Kang. Dari pengalaman Kang Sule nih ya, pengalaman hidup Kang Sule, apa pelajaran terbesar dalam hidup dan pesan yang mau disampaikan supaya generasi ke depan itu menjadi lebih baik Kang Sule? Perjalanan. Ya, jadi kalau bisa nih dari pelajaran hidup Kang Sule, kalau bisa apa yang bisa Kang Sule tuh pelajari dan akhirnya menjadi pesan buat generasi ke depan supaya menjadi lebih baik. Oh iya, yang pertama itu selalu mensyukuri apa yang sudah dikasih. Yang kedua, generasi zaman sekarang itu harus mampu melawan malas. Yang ketiga, ini yang paling penting. Jangan pernah kalian mengejar uang, tapi kalian harus berpikir bagaimana caranya uang yang mengejar kalian. Luar biasa, tepuk tangan buat Kang Sule. Dan itu akhir dari podcast kita hari ini di Cherly Junior Show. Thank you banget Kang Sule. Sama-sama udah Sally, datang. terima kasih sama-sama. Pokoknya sehat-sehat terus Kang Sule. Amin, amin. Kita doain pokoknya semua rencana lagu Kang Sule juga meledak pastinya. Aku Amin, mudah-mudahan. menagih janji abis ini kita dengerin lagu si Tukang Hujat. Saya Cherly Juno dan Saya Sule. pamit undur diri, sampai jumpa lagi di The Cherly Juno Show. Dadah.